Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya, dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi yang sangat menarik, yaitu sintaksis. Bersama saya, Astana Diatul ini. Mari disimak penjelasannya ya. Kalian pernah gak menyusun kata-kata menjadi kalimat? Nah, di dalam sintaksis, kita akan belajar bagaimana kata-kata bisa disusun menjadi frasa, klausa, dan kalimat yang baik dan benar. Dalam video ini, kita akan mempelajari pengertian sintaksis, unsur-unsur dalam sintaksis, beserta contoh-contohnya. Kalian tahu apa itu sintaksis? Ya, sintaksis berasal dari bahasa Yunani loh, yaitu dari kata sans yang berarti dengan dan tatain yang berarti menempatkan. Secara sederhana, sintaksis adalah ilmu yang mempelajari cara menyusun kata-kata menjadi frasa, klausa, dan kalimat yang bermakna. Jadi, sintaksis itu seperti kita merangkai puzzle tapi berupa kata-kata. Unsur yang pertama yakni frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menempati satu fungsi dalam kalimat. Berdasarkan kelas katanya, frasa dibagi menjadi 5 jenis. Ada frasa nominal, verbal, adjektifat, numeralia, dan preposisional. 1. Frasa nominal, yaitu frasa yang memiliki inti berupa kata benda. Misalnya kata buku dan tebal. Kalau digabung menjadi buku tebal, itu disebut frasa nominal. Contoh lain yaitu mobil baru. 2. Frasa verbal, frasa yang intinya berupa kata kerja. Contohnya, Budi sedang membaca buku. Dia akan pergi ke sekolah. 3. Frasa adjektifal, frasa yang intinya itu berupa kata sifat. Contoh, cuaca hari ini sangat panas karena tidak hujan. Putri paling pandai di sekolahnya. 4. Frasa numeralia, frasa yang memiliki kata bilangan sebagai inti. Contoh, Dita memiliki 2 ekor kucing. Dia membeli 10 buah apel di pasar pagi tadi. 5. Frasa preposisional, dimulai dari kata depan seperti di, ke, dari. Contoh, di dalam rumah diawali kata di. Ke sekolah pagi-pagi diawali dengan kata ke. Unsur berikutnya ada klausa. Menurut Krida Laksana, klausa adalah kelompok kata yang sekurang-kurangnya memiliki subjek dan predikat serta berpotensi menjadi kalimat. Klausa dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan distribusinya, yakni klausa bebas, yaitu klausa yang dapat berdiri sendiri menjadi kalimat. Klausa terikat, yaitu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Dalam hal ini, kita bisa menandai keberadaannya dengan konstruksi tertentu, seperti jika, bahwa, sehingga, meskipun, di depan kata-kata selanjutnya. Sebagai contoh, kalimat yang terdiri atas satu klausa bebas dan satu klausa terikat. Kami datang sebelum pertunjukan dimulai. Selanjutnya, klausa berdasarkan kelengkapan unsur inti. Klausa lengkap, minimal, memiliki subjek dan predikat. Contoh, tukang bakso itu sangat tampan. Berikutnya, klausa tidak lengkap, hanya memiliki predikat. Contoh, pergi begitu saja. Klausa berdasarkan ada tidaknya unsur negasi. Klausa positif tidak ada kata negasi, misalnya dia itu sahabat karib saya. Klausa negatif memiliki kata negasi. Kata-kata negatif itu misalnya tidak, tak, tiada, bukan, belum, dan jangan. Contohnya, orang itu bukan anggota saya. Kategori kata atau frasa yang bisa menjadi predikat klausa ada klausa verbal, bisa dinegasikan, bisa diikuti objek, bisa diberi bawah atas depan seperti sedang,
masih, akan, dan lain-lain. Contoh, Pak Yati pergi, Lisa tidak sedang bermain drama. Klausa nominal bisa dinegasikan dengan kata bukan. Bisa diawali kata seseorang, sebuah, seekor, dan lain-lain. Bisa mengisi fungsi SPO. Contohnya, kantor itu bukan kantor partai politik. Hadiah jalan santai itu sebuah sepeda. Berikutnya klausa numeralia. Itu berupa bilangan. Bisa diikuti kata penggolong seperti orang, ekor, buah, batang, helai, butir, dan lain-lain. Bisa diawali dengan kata hanya. Contoh, oleh-olehnya 10 batang coklat. Nah, dari sini kata numeralianya yaitu 10. Terus ada contoh lain, pegawai yang hanya diterima kantor itu hanya satu. Hanya satu. Klausa preposisional diawali kata depan sebagai penanda. Contoh, orang itu di ruang tamu. Ibu ke dapur. Beras itu dari Thailand. Unsur sintaksis terakhir yakni kalimat. Kalimat adalah satuan gramatikal yang lengkap, bisa berdiri sendiri, punya makna utuh yang diucapkan dengan jeda panjang dan nada akhir naik turun. Ada dua jenis utama kalimat yakni kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal hanya memiliki satu klausa. Contoh kalimat tunggal berpredikat adjektiva. Perawat itu cantik. Kalimat tunggal berpredikat verba. Ayu melukis pemandangan. Contoh yang berpredikat nominal, dia seorang perawat. Dan contoh berpredikat numeral, roda truk itu 6. Kalimat majemuk memiliki lebih dari satu klausa. Ada kalimat majemuk setara. Contoh penjumlahan, Tini berbelanja sayuran dan ibu memasaknya. Contoh yang pemilihan, kamu mau pesan soto ayam atau soto sapi? Contoh yang pertentangan, ayah sering menasihatinya, namun ia tetap tidak mau berubah. Contoh sebab akibat, saya tidak berangkat sekolah karena sedang sakit. Berikutnya kalimat majemuk bertingkat, terdiri atas klausa inti dan klausa bawahan. Contoh, ketika dia datang, kami pergi ke rumah nenek. Kalimat majemuk campuran, gabungan dari kalimat majemuk setara dan bertingkat. Contoh, pekerjaan itu selesai ketika kakak datang dan ibu sedang memasak di dapur. Nah, seperti itulah pembahasan tentang materi sintaksis. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Berikut ada latihan soal, bisa dipelajari kembali di rumah ya, dan jangan lupa dicatat. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.